ini sudah minggu. Ngomong-ngomong, minggu kemarin pada nanyain itu nggak habis-habis. Aduh, saya ya balesin terus. Tadinya kan saya mau off aja gitu ya, tapi saya nggak off. Saya terusin aja, kasih tahu. Semua. Oh, pertanyaan pertama adalah dokter baik, saya bilang kenapa siaran, kecapean, apa kecapean? Coba Pak Dokter cerita. Ya, saya agak kurang tidur biasa. Kalau kurang tidur suara udah ngaco itu. Seperti kalau habis seminar juga begitu, banyak ngomong gitu, suara mulai kacau. Ini kurang tidur. Masalahnya kurang tidur aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke, thank you. Iya. Pak, kurang tidur karena Bapak banyak mikir atau kepikiran soal senior living nih Pak. Ini senior living udah mulai saya ngomongin, saya selalu kalau ada yang tanya ke saya bilang tanya ke Bapak, ada di Facebook. Tanya ke Bapak, ada di Facebook. Nanti kita mesti bikin khusus acara ya Pak ya. Iya, oke. Pak, kasih kisi-kisi dulu Pak, sedikit Pak. Apa itu senior living? Orang tertarik Pak. Iya. Sebetulnya bukan mikirin senior living, itu sih sudah oke, itu ada yang jalankan. Saya lagi ada beberapa pekerjaan ya, jadi memang kalau udah sore udah mulai kerja gitu, otaknya muter terus. Kalau muter terus ya susah dibawa tidur tuh, tension. Ya itu, karena banyak kerja bukan mikirin. Nah, mengenai senior healthy living, itu memang sebetulnya intinya itu mimpi pribadi saya, mimpi pribadi. Saya udah 10 tahun lalu pikir, kok enak ya kalau hari tua di Bali. Nah, setelah itu saya nyusun konsep, seperti apa. Nah, saya mau bikin hari tua yang sebetulnya rame-rame, bukan rumah jompo, tapi hari tua yang menyenangkan, yang menyehatkan, hari tua yang nyaman di tempat yang indah. Yang indah itu di Indonesia ya di Bali. Nah, dua faktor yang diharapkan oleh orang-orang usia senior adalah aman. Selain aman juga nyaman dan indah. Saya kira itu sudah terpenuhi, tinggal kita mengisi. Nah, mereka yang ini baru dipasarkan bulan Juli ya, bulan depan. Tapi sebelum dipasarkan mereka udah ada 43 yang sudah minat beli. 43 itu dalam grup WA grup Senior Healthy Living. Jadi artinya ada keanehan dalam properti ini, orang beli properti mestinya lihat gambar, lihat desain, tapi mereka belum lihat gambar. Tapi beli konsep kayaknya, suka dengan konsep seperti itu. Saya duga sih ini pertama di Indonesia kalau sampai jadi. Ya seperti itulah. Jadi dari satu bukit yang view-nya 360 derajat, kita bangun 103 cottage. Ini cottage dalam resort ya, resort artinya resort ini. Resort ini berarti ada semua fasilitas untuk senior, dan ya kita harap aja ini ada satu community dari 103 keluarga. Mudah-mudahan dikembangkan, karena ada tanah di sebelah juga dikembangkan, bisa tambah 25 unit lagi jadi 128 unit. Artinya kita ketemu dengan komunitas yang baru 128 keluarga. Nah ini kan dunia yang baru. Nah kenapa begitu? Karena kita menyadari bahwa orang-orang yang sudah semakin senior itu banyak kehilangan teman, kehilangan kerabat, kehilangan anak. Artinya bukan mereka lupa, tapi sudah semakin berkurang. Anak sibuk sendiri. Jadi orang-orang yang sudah settle gitu, duduk sendiri, bengong, termangu, kesepian. Nah, kalau di Senior Healthy Living mereka akan gembira sekali karena ada satu komunitas yang kira-kira levelnya sama. Seperti itu, Pak Anton. Pak, ada satu yang tanya dari sekian pertanyaan. Kalau yang ini nggak bisa jawab. Mereka tanya, nanti Pak dokternya ada di mana? Jakarta apa di Bali? Kan ini mimpi saya pribadi. Berarti kan saya harus di sana. Kita ada bertiga, ada 5. Dan anehnya yang ikut itu mungkin ada 5-6 dokter dari Jerman, Belanda, Aussie. Mereka pensiun juga. Ya, jadi memang ya karena grup ini ya grup yang punya mimpi dan hati yang sama ya kita dipertemukan. Jadi gelombangnya sama, mimpinya sama, ya kita bertemu. Pak, kalau ini pertanyaan dari saya, nanti di sana ada internet nggak Pak?
Oh, lengkap sekali. Kita lengkap semua. Ah, kalau Lengkap, ada, lengkap. kalau ada, saya mau Ya. ikut. Saya ikut. Oh Bapak, ya. Bapak kan di sana perlu ada yang ngatur jalan-jalan, Pak. Loh, ada. Kita kan ada Iya. manajer. Ada manajer dan Aduh. kita konsepnya everyday is holiday. Jadi Hmm. ada program kita outing ke mana-mana. Ya itu bersama lah. Kalau Pak Anton bisa ikut kan lebih lebih gembira, ada penggembira. Oh iya, iya, mau, mau. Buat saya itu kalau jalan-jalan is part of my blood, Pak. Oh Bukan iya, cuma hidup betul. saya, darah saya itu golongan darahnya T, Pak. Bapak mungkin belum tahu. Iya, iya travel, traveling. Iya, Saya udah iya. dengar cerita ini, udah Dan, dengar dari Pak Anton dari awal dulu. Passionnya memang di Pak, situ. iya, mau, Pak, mau. Cuma syaratnya sekarang itu. Tapi ini, saya udah ngomong sama istri saya bilang, Mi, kira-kira kita kalau pensiun di mana? Istri saya cuma bilang, mana bisa, papi ke tempat. Saya kan bilang pengennya ke kampung, maksudnya kampung itu bukan ke kota lah ya gitu ya. Kalau kota Iya, itu iya. rasanya gitu ya. Sekarang kan terus dia bilang, iya pasti ada kegiatan. Saya bilang, Tuhan itu sungguh baik. Gara-gara Iya, COVID nih Pak, iya, saya iya. ada kegiatan. Oh, kegiatan begini, makanya asal ada internet Pak, asal ada internet saya oke. Iya. Udah berapa ini? Iya, 300. 300 berapa ini? 317. Luar biasa. Ini Aduh, bisa masuk Guinness Book ini. nah, Pak Dokter, ini mau nanya nih Pak Dokter. Ya. Apa ya? Kenapa? Ini aneh, aneh. Ya. Saya kalau saya melihat dari sisi kegiatan sehari-hari gitu ya. Ya, ya. Kalau sebelumnya saya meeting satu meeting ke satu meeting ke satu meeting, saya meetingnya mau apa semangat gitu ya. Tapi Ya, dari ya. satu meeting lain kan macet segala macam. Saya di mobil bisa Ya, ya, ketiduran. ya. Kalau Oke. sekarang nih Pak, dari satu meeting ke Ya. meeting kan masih fokus begini ya, mesti Ya, ngedengerin. ya. Kalau kita meeting lagi, maksudnya ketemuan nggak pakai Ya, online, ya. kita kan bisa Ya. ngelihat ada yang lewat, Ya. ada yang Nggak minum konsen lah. apa, Nggak perlu konsen konsen. betul. Nggak perlu Ini konsen. tuh konsen tuh capek Iya. banget menurut saya. Capek. Nah, Nah. pertanyaan saya ke dokter, kenapa saya so happy Pak, so happy? Iya. Iya. Pertama karena passionnya di sana. Kedua, ya tetap masih bisa seperti seolah-olah seperti biasa. Ketemu orang-orang, ngobrol, ekspresinya bisa. Itu kan katarsis, kita muntahkan, kita tuangkan apa yang ada di pikiran kita, dan itu happy. Saya tanggal minggu 8 itu, saya 8 minggu pertama udah 300, udah saya mau turunkan Pak. Saya Iya, turunkan. Minggu ini tuh rencananya udahlah slowing down dari iya. 8 per hari, 8 jadi 3 lah atau Iya, 4. iya. Oke. Nggak bisa Pak. Nggak bisa ya. Nggak Iya, bisa. iya. Iya. Nggak bisa. Ah, tapi Kenapa terusin nggak bisa? aja. Terusin aja ya Pak. Terusin Saya aja. cuma sekarang masalah Pak, perut jadi Kenapa? gendut. Oh ya, Perut nggak gendut. apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kan ininya brainnya terus diasah. Nah, itu salah satu exercise. Tambah Oh, nggak botak ada nih. hubungan. Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Oke, jadi botak itu tidak ada hubungan dengan exercise otak ya Pak ya? Oh, nggak Ya, ada oke. hubungan. Buncit juga nggak masalah ya Pak? Ya, nggak masalah lah. Hmm. Itu Pak Dokter, sekarang saya udah dapet, kan saya mengeluh kan Pak, saya brisk walk keluar dari kompleks diomelin melulu sama Iya. tugas gitu Iya. kan. Iya. Sekarang udah boleh Pak. Oh, Jadi bisa, ya. kalau saya pokoknya dia bilang kalau olahraga boleh diturunin katanya. Oh, saya bilang, saya nanya kenapa? Ya kemarin ada yang bilang di sebelah ujung sana, ya
mungkin agak jauh lah gitu ya dari kompleks saya, ada yang meninggal Pak, olahraga pakai masker. Nah, menurut Pak Dokter kenapa bisa sampai meninggal orang pakai masker olahraga? Ya. Satu, material dari maskernya apa? Dia standar atau tidak? Kalau masker dari kain itu bermasalah. Dia kalau kainnya tenunannya kerap ya, jadi terlalu kerap, itu nafas kan terganggu. Nah, itu yang tidak standar. Kedua, olahraga jalan sih tetap harus pakai. Kecuali kalau jogging, lari, ya itu yang nggak boleh pakai masker. Jadi masker boleh dipakai kalau cuma jalan. Tapi kebanyakan yang meninggal di gor ya, di gor itu ya karena dia lari. Jadi yang high impact ya. Kita kan kalau jalan low impact, ini yang high impact nggak boleh pakai masker. Oke. Saya besok mulai jalan lagi Pak. Jalan lagi. Senang. Perut Pak, saya mengharapkan minggu kedua itu perut saya hilang Pak. Waduh, saya bilang ayolah mulai sit up pelan-pelan gitu kan ya. Kita mau six pack Pak. Umur 60 six pack boleh kan Pak? Boleh. Ya. Jalan itu sebetulnya juga perut bisa lebih ditekan karena otot dinding perut itu dengan jalan itu ketekan. Jalan lumayan bantu. Iya. Oke, Pak Dokter, kita itu ya. Nanti kita mau bikin yang namanya seminar. Oke. Minggu depan ya. Iya, hari Minggu depan kita bikin seminar. Nanti ya setelah ini saya akan teman-teman upload, saya akan upload. Nanti saya akan kali ini seminarnya berbayar, ya, berbayar 100.000 dan saya sudah beli. Makanya nyumbang investasi 100.000. Nanti Pak Dokter pakai slide. Pak Dokter katanya slide-nya bisa 3 sampai 5 jam ya? Iya kalau full. Tapi ini kan kita bagi per session ya. Artinya per topik. Ya, minggu depan itu kan bagaimana mencegah serangan jantung. Jadi itu session itu kita penggal-penggal. Dari serial Sehat Itu Murah ya kita ambil nanti gagal ginjal, nanti stroke supaya nggak sampai 3 jam. Tapi saya udah ikut ada 1, 2, 3, udah 4 saya ikut. 4 kali ya. Bosen. Iya, ada hal baru sih ya. Satu itu, yang saya suka itu Pak Dokter itu selalu ngupdate. Terus yang saya suka pakai bahasanya simple, jadi gampang, mudah dimengerti. Iya. Saya kemarin waktu itu ada satu orang, jadi ini lucu juga sih. Ini peserta tur ini fanatik lah. Saya pergi kemana, ada tur kemana, ikut. Jadi 1 tahun itu bisa 7 sampai 8 kali. Suami istri. Iya. Satu hari suaminya meninggal. Aduh, saya sedih banget, sedih banget. Tinggal si ibu. Nah, saya udah bilang sama si ibu, saya bilang, Bu, ibu kan kemana-mana sama bapak jalan-jalan. Sekarang cari temen, kan udah banyak tuh temennya. Tiap kali kemana ada waktu jalan-jalan. Karena saya tahu dia juga nggak ada kerjaan, perusahaan suaminya bisa udah jalan gitu ya. Anak-anaknya satu hari dia bilang, Pak Anton, anak saya ini dokter loh. Oh iya, ajak dong ngomong. Kalau udah begitu kan saya ingetnya kan, ini langganan, ya udah saya ajak ngobrol. Nggak taunya dokter psikolog, psikiater. Dokter.
Ya, dokter ahli jiwa. tentang jiwa, ya, ahli jiwa gitu. Jiwa. Susah Ya, Pak ya. ngomongnya sama dia Pak saya. Ini susah pakai bahasa kan. Saya bilang tolong diterangkan dulu ini apa gitu ya. Nah, saya kan Iya, sama iya. bapak kan udah biasa tak tengok enak gitu. Ini ada deredet gitu Pak. Iya. Iya, iya, iya. Mm-mm. Pak Dokter, kita mulai nih. Sekarang Oke, kita oke. memasuki normal baru COVID-19. Iya, iya, iya. Kemarin malam saya lihat lebih banyak video tentang penyebaran. Ternyata mengerikan, mengerikan. Jadi kita ngobrol itu yang namanya eh, droplet, micro droplet Iya, itu bisa eh, apa namanya bisa nggak turun-turun. Kalau yang iya. dropletnya hachi gitu ya, hachi gini, ini nih dropletnya turun. Iya. Tapi yang kalau Mm, kita ngobrol begini, mm, ternyata ada dropletnya kecil-kecil, 0,01 mm. berapa lah itu, pokoknya dia sebut kecil. Eh, di yang video yang Pak Dokter lihat itu sama Iya, tuh, cuma iya, dia iya. ada update mengenai kalau orang ngomong. Jadi kalau Mm, saya iya, ngomong sama teman saya dalam 1 meter, ini droplet yang micro dropletnya itu 2 meter radius tuh masih ada Pak. Dan nggak iya, turun-turun. Nah, iya, begitu AC yang ada aliran udara kan, AC kan ada tiupan. Nah, iya, kalau niupnya di depan saya itu dropletnya ke belakang. iya, Dan dia iya, bilang dalam radius berapa meter itu bisa kena semua. Apakah iya. memungkinkan seperti itu, Dok? Iya, iya, bukan memungkinkan lagi, nyatanya sudah seperti itu. Jadi mengenai peran AC itu kan di Wuhan. Di Wuhan itu ada 9 orang terkena karena di restoran itu AC-nya nyentrong. Jadi yang Hmm, duduknya nyentrong di depan AC itu yang kena. Jadi itu hmm, membuktikan bahwa mikro droplet, ya bukan saja droplet. Kalau droplet itu cuma 2 meter, tapi micro itu bisa 6 meter. Nah, kalau hmm. dia belum jatuh, disentrong, disembur sama udara atau angin, nah itu dia masih tetap beredar di udara. Ya dulu kan cuma dianggapnya droplet 2 meter, nggak ketemu orang, dia jatuh ke lantai. Nah sekarang ada micro, itu terbang sejauh radius 6 meter. Nah kalau selama dia terbang disemprot sama AC dan masuk ke arah kita yang kena. Sama Hmm. juga kalau kita berbicara, orang itu di belakang AC. Nah, Hmm. berbicara pada kita. Nah, waktu dia bicara keluar, udara AC meniup ke arah kita. Sama, itu juga pengaruh bagaimana seberapa besar probability bahwa semburan itu berpengaruh pada kita, itu dipengaruhi angin. Jadi misalnya kita Hmm. jalan kaki, olahraga jalan kaki, di depan kita bersin, dia tidak pakai Hmm. masker, atau katakanlah pakai masker, tapi pakai maskernya tidak tertutup rapat. Jadi masih ada Hmm. aerosol yang terbawa angin ke belakang. Jadi orang-orang yang di Hmm. belakang yang lari itu akan kena. Jadi Aku bukan mah teori tuh. saja. Ya makanya itu Iya. harus tetap pakai masker dan kita waspada. Kalau ada orang lari di depan kita menghindar, jangan persis di belakang dia. Pakai baju Ya kecuali astronot aja, Pak. oh ya nggak mungkin lah. Bisa karena bisa kepanasan. Lain ceritanya. Oke, oke. Ya Pak mikros. Dokter. Ya ini ya. Hmm. Ya micro droplet ini yang sebetulnya harus lebih dipahami oleh masyarakat. Jadi sekarang dengan normal baru, dengan protokol kesehatan yang seperti ini, menurut saya juga belum persis-persis amat. Kalau teori micro droplet itu bisa 6 meter, orang duduk cuma 1 meter. Kita antri 1 meter. Nah kalau itu ada micro, itu kan pasti kena. Cuman sekali lagi, ya selama kita pakai masker yang ketat, tidak ada celah-celah, ya aman. Cuma saya agak bercanda sedikit bahwa
ya sedikit-sedikit kemasukan virus mungkin tidak membuat kita jatuh sakit, tapi justru membuat kita kebal seolah-olah ini imunitas yang alamiah. Seperti orang Indonesia sedikit-sedikit jorok, ya minum jorok, makan jorok, dia kebal karena imunnya terbentuk secara alami. Nah barangkali dengan kondisi normal baru ini, orang sedikit dilepas bebas begitu ya, mungkin juga ada semi kekebalan alamiah yang massal. Herd immunity itu kan kekebalan massal, dibiarkan orang bebas, dia ketularan secara alamiah, nah dia sebagian besar tidak sakit, tapi jadi kebal. Nah ini terjadi juga di Wuhan ketika menjelang gelombang kedua ya seperti itu. Jadi orang sedikit bebas, tapi ya tidak jadi korban. Ya karena apa? Ya karena virus yang masuk kan kecil. Kita sudah bicarakan matematik kenapa orang sakit ringan, sakit berat, sakit kritis itu karena seberapa banyak virus masuk. Jadi selama kita masih pakai masker ya sedikit longgar, ya itu blessing juga ya. Blessing artinya kan ya kita kena virus tapi nggak sakit, tapi justru kebal. Saya kira seperti itu. Tadi pagi saya ngelihat satu video yang serem. Ya. Lalu ada, ini belum pasti, tetapi kemungkinan mereka berasumsi. Jadi ada dokter dari Amerika, penelitian sekelompok dokter Amerika, dokter Jerman, sama dokter dari China. Ya. Mereka mengambil kesimpulan awal, bukan kesimpulan final, kesimpulan awal, bahwa salah satu yang menyebabkan orang meninggal itu ventilator. Kenapa? Nah, ini mereka melihat setelah orang dikasih ventilator, dari yang berapa banyak orang dikasih ventilator lalu meninggal, persentasenya banyak. Lalu yang meninggal dengan ventilator di otopsi, di black. Ternyata di dalam paru-parunya ada flek. Ada apa ya? Flek itu apa ya? Apa ya namanya? Lendir. Ada lendir. Nah, salah satunya di video ini diperlihatkan bahwa di Indonesia karena melihat seperti begitu, bahwa mereka sekarang mencoba apakah karena itu atau cuma salah satu. Jadi mereka tidak kasih ventilator, tetapi mereka masukkan alat ke dalam paru-parunya, itu lendirnya disedot. Nah ini pakai bahasa Indonesia kalau ini. Jadi dokter mungkin di Indonesia, nggak tahu di Jakarta atau di mana, dikasih lihat lendirnya itu ngegeplok gede, dan dia bilang masih banyak di dalam, tapi orang itu hidup. Jadi kan sesak napas kan dikasih ventilator, bener kan? Ternyata tidak menyelesaikan masalah, karena yang menyebabkan sesak napas bukan kekurangan oksigen, tapi ternyata ada lendir katanya di dalam paru-parunya. Ini kalau bener kayak begitu kan serem ya dok ya? Ya. Jadi itu betul sekali, Pak Anton sudah melukiskan itu dengan tepat, dengan persis. Jadi ada dokter di Jepang, itu memang autopsi. Jadi sebagian besar yang di ventilator itu yang menyumbat saluran pembuluh paru-paru itu yang disebut mukus. Lendir itu mukus sebetulnya. Dan itu kental. Jadi pipa ya pipa paru-paru ya, mulai dari yang besar di tenggorokan, kerongkongan sampai ke yang paling halus itu tersumbat oleh mukus. Jadi nggak ada gunanya pakai ventilator karena pasti oksigen yang dimasukkan itu terhambat, nggak bisa sampai ke paru-paru. Jadi useless, nggak ada gunanya. Karena yang harus diselesaikan seperti pipa, ada sumbatan lendirnya dibersihkan. Maka di Cina diproduksi obat. Orang Cina memproduksi obat yang mengencerkan lendir. Jadi menolong orang yang dalam kondisi ini, itu sekarang sudah beredar itu obat-obat dari Cina yang
Ya bukan obat dokter, tapi obat-obat herbal yang bisa mengencerkan. Tapi dunia kedokteran punya obat pengencer lendir, mukolitik ya. Jadi obat-obat mukolitik itu yang mengencerkan sehingga lendirnya keluar, oksigen dengan sendirinya bebas, nggak usah pakai ventilator. Jadi solusinya solusinya adalah lendirnya dihilangkan, bukan memberikan ventilator. Ventilator itu percuma, karena oksigen yang dimaksudkan nggak bisa masuk karena terhalang oleh lendir. Seperti itu. Nah. Ya. Pak Dokter, ada update apa lagi nih? Kalau saya tiap hari ngelihat update sekarang pasar udah ada 20-an pasar di Jakarta yang kena. Iya, semua kota lah, di Bandung, di Cimahi, di mana itu pasar. Jadi di pasar sampai ada yang berapa puluh ya. Satu aja yang positif tukang dagang berarti kan seperti kasir di supermarket toh. Satu kasir yang kena, dia kontak sama semua customer, sama tukang dagang juga di pasar seperti itu. Nah, yang celaka, saya baru baca berita di Pantai Indah Kapuk, 26 rumah tertular dari pembantu yang baru pulang kampung. Nah, ini mesti diwaspadai. Mereka pulang kampung, mestinya kan diisolasi dulu. Itu aturannya begitu. Jangan kerja 14 hari isolasi di kamar sendiri, dia tidak ada gejala, baru mulai kerja. Ini 26 rumah, saya baca, itu satu keluarga, berarti 26 keluarga. Bayangkan. Saya kan pembantu kekeh, Pak Dokter, kekeh. Kekeh itu bahasa Indonesianya apa ya? Kekeh bahasa Sunda. Maksa, ya, ngotot. Pembantunya yang di sini sih sebenarnya dia nggak apa-apa, dia ngerti. Tapi kan yang di kampung nggak ngerti, Pak. Ya udah, saya izinkan pulang, sekarang udah balik, lalu saya simpen, jadi rumah anak saya, kan udah misah rumah, udah married gitu ya. Saya bilang, dia masuk ke rumah saya, kan dia maaf, masuk ke rumah saya, si pembantu di rumah anak saya, hari juga, daripada di situ kan Pak, ada kakek, ada nenek, saya kakeknya gitu kan, cucu saya bisa jadi urusan, jadi repot. Pak Dokter, saya buka untuk komentar ya, teman-teman kalau ada yang mau nanya-nanya, monggo silakan ya, tanya-tanya soal kesehatan, dan sebentar nanti saya akan kirimkan linknya kalau mau daftar untuk ikut seminar sehat itu murah soal penyakit jantung bisa dicegah. Serangan jantung bisa dicegah. Yang saya paling senang mah pada waktu Pak Dokter cerita tentang orang yang kena stroke terus makan duren, itu kan bukan karena duren dia. Nah, itu mesti tahu tuh kenapa. Mau tanya Pak Dokter, bagaimana sih cara kerja virus COVID-19 sehingga orang bisa meninggal? Terima kasih. Waduh, dari Pak Iswanto. Ya, saya jawab ya. Ya, silakan. Jadi COVID-nya sendiri tidak bikin mati. Jadi virusnya sendiri tidak membuat orang meninggal. Kan kita tahu, kalau kita kemasukan virus, kemungkinannya mungkin kita tidak jadi sakit, ya. Kemungkinan lain sakitnya ringan atau sakit sedang, ya. Nah, yang sakit kritis ini kelompok yang kecil itu, yaitu orang-orang yang rentan di atas 60 tahun atau mereka sudah ada masalah dengan tubuhnya, misalnya ada penyakit jantung, sakit macam-macam lah. Nah, kenapa orang itu mati? Karena organ yang diserang oleh komplikasi ini, jadi bukan virusnya, komplikasi yang terjadi akibat virus masuk, itu bisa di paru-paru, bisa di jantung, bisa di otak, bisa di ginjal, hampir semua organ bisa kena. Nah, komplikasi ini yang menyebabkan orang terancam kematian. Jadi bukan virusnya.
Kenapa ada penyakit yang enteng, ada yang sedang, ada yang berat? Ya, faktor kekebalan. Jadi balik lagi tergantung kondisi status kesehatan orang itu. Kalau status kesehatannya lemah, kekebalannya lemah, terutama kelompok 60 tahun ke atas dan kelompok anak-anak, ini vulnerable. Ini yang rentan, ya, rentan untuk menjadi berat. Nah, jadi artinya komplikasi ini, misalnya komplikasi paru-parunya tersumbat, ya, komplikasi jantungnya juga bermasalah, komplikasi jadi stroke, maka disebut bahwa penyakit COVID-19 sebagai penyakit 1000 wajah, karena dia bisa manifestasi apa-apa. Ada yang tidak di paru-paru, gejalanya cuma seriawan, gejalanya cuma di kulit seperti gatal-gatal, gejalanya cuma diare. Dia bisa di macam-macam, tergantung organ mana yang dikenai. Karena virus ini bisa kemana-mana. Cuma karena jalan masuk dia ke paru-paru, yang paling sering ya, adalah paru-paru. Jadi seperti itu, Pak Anton. Iya, ini ada yang tanya lagi, Dian. Pak dokter, kenapa habis DB kok kayaknya lemes terus ya, padahal dah 2 minggu, udah 2 minggu. Ya biasalah, proses recovery, ya pemulihan kan perlu waktu. Jadi perlu ditambah cairan, perlu ditambah mineral, jadi vitamin-vitamin perlu ditambahkan. Karena banyak cairan yang terganggu selama DB. Selama DB itu kan masalahnya bahwa cairan dalam darah itu kan berkurang. Berkurangnya karena masuk ke dalam keluar sel. Ya. Jadi saya kira makannya aja diperbaiki. Banyak makan, jangan takut Ya. gendut. Dia ada yang tanya, masker kain apa yang berfungsi seperti masker yang berlapis 5? Wah, maksudnya apa nih? Masker kain apa berfungsi seperti masker yang berlapis 5? Ya, saya sudah tulis di Facebook di mana-mana bahwa masker yang paling ideal itu masker bedah, ya, masker yang hijau atau biru itu. Kalau kain itu di mana-mana dunia itu tidak standar medis, ya. Dan angka perlindungannya paling di bawah 60% saja. Kenapa? Karena itu kan tiap kain kan berbeda kekerapan tenunannya. Ada yang jarang, ada yang rapat, ya. Nah, ini tidak standar. Kalau kelewat rapat nafas jadi susah. Kalau kelewat longgar ya virusnya gampang masuk. Jadi kain itu hanya dipakai di Asia, orang Asia saja. Sebagian untuk fashion malah. Jadi bukan untuk malah diproduksi oleh merek-merek brand ya, branded ya. Jadi branded bikin masker dari Jadi saya kira kalau mau ideal sih sebetulnya yang masker bedah. Masker bedah pun sebetulnya punya kekurangan. Kenapa? Masker bedah itu khusus untuk dokter tenaga medis. Tujuannya supaya dia tidak menularkan bibit penyakit dari diri dia ke pasien. Tapi yang dari luar ke dia itu tetap masih bisa tembus. Jadi masker yang hijau muda itu masker bedah yang kita sebut surgical mask, face mask. Itu sebetulnya untuk melindungi pasien, bukan melindungi yang make. Oke. Ya. Next, Pak dokter, papa saya umur 72 tahun. Sebaiknya tetap di rumah atau boleh ke kantor? Kantornya di Ruko Pasar Pagi. Ya, jadi dianjurkan dalam normal baru ini, walaupun ada kelonggaran untuk keluar, tapi yang di atas 60 tahun waspada dan ya maaf, tahu diri lah. Karena resiko masih tetap tidak berubah. Resiko probability untuk bisa tertular masih tetap sama. Jadi sebaiknya tidak keluar lah, ya, tetap di rumah saja. Yang di atas 60 tahun, karena ini kelompok rentan ya. Pak dokter, ini ada hal yang menarik di dunia travel, yaitu Singapura tanggal 8 Juni kemarin, hari Senin, sudah mulai membuka pintu ke China. Nah, lalu itu ke China 6 kota, 6 provinsi.
lalu minggu depan ke Korea Selatan, lalu ke Taipei, kemungkinan Australia, kemungkinan Jepang. Ini negara-negara yang mereka lihat adalah dari sisi hubungan ekonominya penting gitu ya. Jadi mau nggak mau dibuka. Dan nah ini kadang-kadang kan kita mesti ngelihat klausulnya. Oh, Singapura buka dengan China. Kita nggak baca klausulnya. Umur yang berapa tahun boleh trade. Ada kondisi ya. Ada. Betul. Saya mikir nih ya, Pak Dokter, nanti tolong betulkan cara pikir saya salah. Saya mikir pemerintah udah ngitung-ngitung faktor ekonomi. Kalau yang umurnya 40 tahun ke bawah, mereka traveling, mereka kena virus, kemungkinan hidupnya kan besar sekali. Benar nggak? Betul. Jadi nggak apa-apalah gitu kan ya mungkinnya. Iya, yang seperti saya bilang, jadi kalau selama masih tetap protokol kesehatannya dijaga, dipertahankan, dipatuhi, itu ya sedikit-sedikit ketularan kan belum tentu sampai sakit. Ya kan yang muda masih kuat. Ya. Jadi nggak masalah. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Pak Dokter, artinya dengan, ini dari Aceh nih Pak Dokter, dari Lok Semawe nih, jauh nih. Artinya dengan penyedotan lendir yang ada di paru-paru, bisa jadi solusi untuk pasien yang positif COVID ya. Mahal untuk apakah mahal untuk penyedotan lendir tersebut? Iya, jadi tidak semua pasien COVID tentu. Jadi pasien yang kritis itu yang sudah kekurangan oksigen, sesak nafas, itu dilakukan bronkoskopi. Yang menyedot itu artinya bronkoskopi. Dimasukkan selang, ya itu disedot. Ya tidak mahal. Ventilator lebih mahal saya kira. Cuman pemikiran kalangan medis protapnya ya seperti itu. Kalau sesak nafas dikasih ventilator. Padahal ternyata faktanya berbeda. Jadi kebutuhannya sebetulnya bronkoskopi untuk menyedot lendir yang kental itu yang nggak bisa dikeluarkan dengan sendirinya pasien. Ya, jadi harus dibantu dengan mesin penyedot. Nah, saya kira betul. Atau ditambah obat-obat mukolitik ya, ada dunia kedokteran mengenal obat mukolitik, pengencer lendir. Pengencer, oke. Ya. Nah ini Pak Livan nih dari Solo, Pak Dokter, kalau siang lapar ingin makan, tapi kalau makan jadi ngantuk. Apa siang makan minum jus aja ya? Tidak. Jadi memasuki normal baru itu sebetulnya kita mulai dengan gaya hidup sehat yang baru. Artinya gaya hidup sehat yang baru yang dulu-dulu tuh gaya hidupnya tidak sehat, itu harus dicoba untuk mulai dengan gaya hidup sehat yang baru. Artinya makan tetap 3 kali, ya cukup bergerak, tidurnya cukup, mengasuhnya cukup. Nah kalau itu dilakukan, kita malah sehat. Nah sering-sering kan, jangan makan malam takut gemuk, makan 2 kali aja, sekali aja. Itu bukan bagian gaya hidup yang sehat. Yang sehat tetap 3 kali, cuman porsinya diatur. Diatur tidak berlebihan, setiap minggu ditimbang berat badannya stabil, artinya porsi yang kita makan tuh udah benar. Kan perimbangan antara yang dimakan dengan yang dipakai oleh aktiviti. Nah selama ini kan aktivitas mungkin kurang di rumah. Ya porsinya dikurangin supaya tidak berlebih. Kalau yang dimakan melebihi yang dipakai, itu kita gemuk. Kalau yang dimakan sama dengan yang dipakai, kita stabil. Kalau yang dimakan lebih sedikit daripada yang dipakai, kita kurus. Kan racanya seperti itu. Ya, jadi kalau kita mau ya. Ya, matematiknya udah jelas ya dok ya. Nggak usah pakai alasan kiri kanan gitu ya. Oke. Nah ini ada Pak Irfan tanya, apakah dokter yakin new normal tidak bawa gelombang kedua? Semua orang bertanya hal yang begini, takut dok. Ya, saya sih mengamati Presiden Jokowi ini selalu
mengikuti perkembangan dari hari ke hari. Ya, saya sudah katakan minggu lalu bahwa negara yang berhasil melakukan penyelesaian COVID itu tidak serta-merta bisa kita tiru, kita adopsi. Karena setiap negara punya masalah, punya warna masalah yang tidak sama, ya. Nah, Pak Jokowi ini saya lihat mengamati seperti itu. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah istilah normal baru itu. Jadi sebagian masyarakat menangkapnya, oh sudah kembali normal. Dia lihat tidak barunya. Jadi seolah normal, oh kita sudah bebas normal. Nah ini, saya maka itu mengusulkan jangan pakai istilah normal baru. Tapi transisi, ya. Kalau transisi kan memang kita boleh sedikit bebas, tapi tetap melakukan protokol kesehatan. Ya. Jadi dengan melonggarkan ini, kalau saya lihat kepatuhan masyarakat kita riskan, ya. Artinya ya ada risiko untuk melonjak lagi. Kapan kita tahu itu akan melonjak? 2 minggu setelah mulai diberlakukan normal baru. Seperti kayak sekarang ini melonjak. Sekarang melonjak itu kan dari waktu Lebaran. Kasus Lebaran itu pulang mudik dan sebagainya, melonjaknya ini hari. Nah, sekarang diberlakukan normal baru, melonjaknya 2 minggu lagi. Kita lihat nanti 2 minggu. Saya kira nanti kalau 2 minggu terjadi pelonjakan, nah mungkin akan ditarik kembali. Kita kembali lagi pada yang sebelum ini. Ini Pak Ronald, yang muda bawa virus ke rumah, kena orang tua mereka, Pak. Ya. Jadi harus dilihat juga dampaknya sih. Bener juga, iya bener. Iya, betul. Jadi malah di beberapa negara itu anak muda jangan pulang ke rumah. Karena anak muda kan mobile, dia aktif di luar, bekerja, cari uang dan sebagainya. Itu kemungkinan bawa virus ke rumah besar. Nah yang di rumah sudah jaga diri, sudah melindungi, orang-orang yang sudah sepuh, sudah tua, malah tertular gara-gara anak muda. Jadi ada kebijakan di negara, ya saya dengar di Singapura, dan anak itu jangan pulang ke rumah, lah, anak muda yang masih aktif ya di tempat lain dulu sementara. Karena risiko tertular besar. Mereka kan ya ketemu orang-orang, berkumpul di tempat umum dan sebagainya. Di rambutnya, di kulitnya, di bajunya, di alas kakinya, itu kan potensi bawa. Kalau kurang teliti menjaga ini, ya rumah kan dicemari, semua kena. Saya kira betul itu. Iya. Salah satu negara yang menerapkan isolasi terhadap orang tua itu negara Israel, Pak. Ya, Israel bagus sekali itu. Betul. Ranking nomor 1, Pak. Paling aman di dunia. Paling aman di dunia. Oke. Nah, ini dari tetangga Bapak nih, Pak Eko nih. Pak, kalau masa-masa begini, sakit perlu ke dokter atau rumah sakit, misalnya demam karena apa gitu, tapi ngeri kalau ke rumah sakit taunya dijadiin PDP, gimana tuh? Ya itu. Ya, jadi kita mesti tahu pengkategorian. Kategori bahwa kalau orang ini ada demam, ya, tapi dia tidak ada gejala-gejala flu, ya, batuk pilek, itu disebut orang dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, ODP. Nah kalau ODP itu di rumah saja, kita minum, makan yang bagus dan sebagainya. Lihat dalam 14 hari ada perubahan nggak? Kalau dari hari ke hari ternyata ada perubahan, nah itu baru minta bantuan medis. Kemana bantuan medisnya? Ke rumah sakit darurat, rumah sakit mana saja, bukan rumah sakit rujukan ya. Jadi rumah sakit darurat, ya kayak IGD lah. Nah, kalau dia sudah ada gejala ISPA, batuk, pilek, ini yang disebut PDP. Jadi pasien dalam pengawasan. Nah, ini juga isolasi saja di rumah. Tapi dilakukan tes. Waktu isolasi di rumah dites positif, nah ini sudah harus masuk ke rumah sakit rujukan. Jadi tidak harus ke rumah sakit. Ya, masalahnya siapa yang menetapkan itu? Ya mestinya dokter. Nah sekarang dokter ada bisa praktek dengan online, no? Jadi konsultasi online saja.
Ya. Oke, ini Pak Sunarto. Pak Dokter, apakah dengan mengurangi gula itu bisa meningkatkan kesehatan? Ya, tergantung. Kalau ada bakat kencing manis, ya gula dikurangi. Tapi untuk orang normal, bahwa gula itu sebetulnya jahat. Ya. Jadi jahatnya kenapa? Satu, cancer. Jadi sel kanker itu suka sekali dengan gula. Maka itu dunia sekarang menganjurkan sebaiknya membatasi gula. Dan gulanya jangan gula pasir. Ya. Gula pasir itu musuh. Jadi kita, Pak Anton sudah hafal, kita pilih brown sugar ya. Di mana-mana di hotel ada gula Jawa, gula merah. Itu lebih aman, atau madu. Ya. Tapi berlebihan itu juga sebaiknya tidak, karena andai kata kita ada bibit sel kanker, itu menyuburkan sel kanker. Ya. Oke. Pak Gede, bagaimana pendapat dokter mengenai intermittent fasting dan keto diet yang gencar dibicarakan saat ini? Terima kasih. Ya, saya tergolong yang tidak setuju dengan dengan keto dan sebagainya. Ya, karena dari dulu, dari zaman Nabi, dari mana tidak ada diet macam-macam. Kita diet seperti kodrat tubuh kita aja. Kita tetap tubuh itu membutuhkan makan 3 kali. Kenapa? Karena lambung kosongnya setiap 8 jam. Bahwa kita makan apa saja, ya, itu memang sudah tercermin dari gigi kita kan, Pak Anton sudah tahu bahwa kita perlu karbohidrat 60%, itu karena geraham kita lebih besar, lebih banyak. Kita perlu protein, ya, dari daging karena taring kita cuma 4. Ya, kita perlu lemak juga karena kita lihat dari gigi. Jadi 60%, 25%, 15% itu komposisi. Kalau kita memilih diet yang macam-macam tidak sesuai dengan komposisi yang tubuh butuhkan, itu artinya kan tidak menyehatkan. Jadi kalau diet keto, kita tidak makan karbohidrat, padahal karbohidrat dibutuhkan tubuh 60%. Itu udah menyimpang dari kodrat. Bahwa itu berhasil, ya. Tapi dunia kedokteran kan tidak melihat berhasilnya saja. Apakah itu aman buat tubuh? Saya kira keto itu kan sengaja membuat tubuh seperti komplikasi orang kencing manis. Keto, ya, ketosis artinya. Bahwa intermittent puasa, ya it's okay. Ya. Orang berpuasa seminggu 2-3 kali, it's okay. Ya. Itu menyehatkan. Untuk dunia orang modern ya. Untuk dunia orang kota. Kalau orang di desa kan makannya memang kurang. Kalau orang kota sudah berlebihan. Jadi puasa ada baiknya. Oke. Nah, terutama Pak Eko tuh Pak, tetangga Bapak Pak. Soalnya gendut. Pak, Gendut, ini ada Ibu Dana nih dari Jerman. Di Eropa walaupun positif, tetap di rumah diisolasinya. Isolasi di rumah, komunikasi dibatasi dengan keluarga. Kalau yang positif sudah sesak napas, baru dijemput oleh tenaga medis. Ya, kalau kita bisa sih Pak begitu. Ada beberapa teman, ada saya satu teman travel agent, dia tidak tahu dan dia nggak mau dites, tapi dia simptomnya begitu, sesak napas, lalu panas tinggi gitu ya. Dan di rumah istrinya nggak kena, dia udah 60-an, dan ada satu pembantu juga nggak kena. Ada anak satu, jadi berempat di rumah, yang 3 nggak kena Pak, yang satu aja si bapak kena. Tapi setelah mungkin hampir 2 minggu lebih, melalui proses isolasi mandiri, akhirnya sembuh juga. Bisa juga ya Pak, begitu ya Pak ya? Ya tergantung, positif itu rapid test atau PCR. Kalau rapid test, ya dia kan baru antibody ya terbentuk. Bahwa yang menularkan itu kalau PCR-nya positif, kalau virusnya positif. Jadi kalau virusnya belum positif, ya belum tentu menularkan dan itu bisa isolasi di rumah sendiri. Jadi yang masalah bisa nggak di Indonesia? Ya tergantung. Kasusnya ini pasien sudah tua, di atas 60 tahun, itu kelompok rentan yang mungkin jadi kritis, terlambat dibawa ke rumah sakit.
Tapi kalau dia anak muda ya bisa isolasi di rumah. Ya. Oke. Dan gejala sesak nafas tidak selalu milik dari COVID. Orang yang asma sekarang sesak nafas jangan dianggap dia COVID ya, mungkin asmanya kamu. Ibu Laniwati Pringgohadi, berapa lama sesungguhnya keluar hasil swab tes COVID? Ya, swab itu paling cepat 3 hari ya, 3 harian. Tapi katanya ada mana yang bisa 1 hari lebih cepat. Ini lebih lama tentu dibandingkan rapid test. Oke, betul. Kalau orang tua harus dibawa ke rumah sakit. Nah, ya, Bu Dana kasih konfirmasi. Oke, Pak, nggak kerasa nih. Tinggal 5 menit nih, Pak. Oke. Pesan-pesan, Pak, supaya kita hidup sehat. Ya, sekali lagi, jadi kita semua tertib teratur, ya. Jadi jam makannya teratur. Kita coba usahakan begitu. Karena tubuh kita kan bisa diset sesuai yang kita mau. Mau makan pagi jam 7, makan siang jam 1, makan malam jam 7, kita yang atur. Jadi kalau kita udah diset begitu, kita udah terbiasa. Menjelang jam 7 kita lapar. Menjelang jam 1 kita lapar. Jam 7 lapar. Tidur juga begitu, kita set sendiri. Kita mau tidur biasa jam berapa. Nah, kalau ditanya orang-orang yang panjang umur dan sehat, itu gimana sih rahasianya? Cuman bilang, saya hidupnya teratur. Jadi kunci nomor 1 adalah teratur. Yang tidak teratur itu yang bikin tidak sehat. Kedua, Pak Anton sudah tahu, kita makan apa saja. Tuhan sudah berikan semua, ya. Silakan dinikmati, kecuali kulit durian nggak boleh. Semua boleh. yang halal ya, bagi yang haram ya jangan. Tapi artinya apa yang Tuhan berikan silakan nikmati selama tidak berlebihan, proporsional lah. Ya itu aja, gerak. Iya. Jalan. Iya. Simple. Ya bergerak itu cuma satu yang paling istimewa di dunia, yaitu jalan kaki tergopoh-gopoh. Tidak ada yang lebih bagus dari itu. Itu Cooper yang menemukan aerobics. Cooper. Itu sudah terbukti ilmiah. Dan saya sudah melakoni 35 tahun hanya jalan kaki. Karena saya nggak bisa golf, Pak Anton. Kalau main golf, sticknya yang masuk, bukan bolanya. itu mah golf berbeda, Pak. Oke, Pak. Oke. Terima kasih ya, Pak ya. Terima kasih. Kita mulai minggu depan adalah akan seminar. Seminar berbayar pakai Zoom. Dan ini kita bisa interaktif, nanyanya bisa lebih puas lagi, tidak dibatasi oleh jam ya. Bisa paling tidak 1,5 jam sampai 2 jam. Judulnya adalah serangan jantung bisa dicegah. Nah ini biasanya saya sudah ikut Pak Dokter ini beberapa kali seminarnya, dan saya melihat yang namanya serangan jantung itu terlalu banyak orang taunya karena mitos, bukan fakta. Bukan fakta. Jadi nyalahin makan duren lah, makan kambing lah. Kemarin Pak Dokter tanya ke saya mau ke Tajik, suku Tajik itu suku Tajik, suku Ulgur, suku itu ada di Xinjiang, Pak. Di sana, Pak. Ya, di sana, Pak. Menu yang paling enak. Aduh, saya ya, Pak ya. Saya memang suka kambing. Tapi kan kalau di Jakarta, di Indonesia nggak tiap hari lah makan kambing. Di sana, Pak. Saya makan kambing itu sampai-sampai guide-nya tanya, di Indonesia nggak ada kambing ya? Di Indonesia ada kambing. Bedanya adalah kambing di Xinjiang makannya rumput. Iya. Kambing kita, Pak, makannya bukan rumput loh, Pak. Bapak tahu plastik. Ya, Pak? Plastik. Pakan bisa segala macam. Makanya di sana saya makan tiap hari, Pak. Siang. Kita kasihnya kalau nggak siang, malam, Pak. Karena kasih kambing tiap hari, Pak, siang malam kan pasti ngomel gitu kan, Pak. Tapi enak,
enak. Iya. Aduh, Iya, enak. lain ya. Ya. Enak pisan. Oke Pak, thank you Pak. Ya, oke. Ya. Sampai hari Minggu ya Pak ya. Ya, sampai Terima kasih minggu Pak. depan. Salam buat Ibu. Ya, selamat siang. Bye. Selamat siang. Bye. Ya.